Teman-temanku, shalom, puji Tuhan. Seorang ibu muslim yang taat, seorang hajah, kemudian bisa percaya kepada Tuhan Yesus, bisa mengikut Yesus dan menjadi murid Yesus. Seperti apa kisahnya? Saksikan video ini dari awal sampai habis. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan semoga memberikan pencerahan ya. Malam ini saya akan bercerita mengenai diri saya sendiri, pengalaman saya sendiri yang luar biasa saya rasakan sehingga saya bisa hijrah ke menjadi pengikut Kristus. Jadi saya berasal dari keluarga muslim, bapak ibu saya seorang muslim, dan bapak saya juga, ibu saya sudah seorang haji juga. Dan saya tahun 2008 juga sudah berhaji. Saya adalah seorang muslim dulu, adalah seorang muslim yang taat. Jadi saya tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu kecuali dalam berhalangan seorang wanita. Dan saya pun juga menjalani semua yang diperintahkan dalam agama Islam, seperti puasa, sholat wajib, sholat sunat, bahkan tahajud setiap malam. Semua waktu kalau bisa saya kerjakan, nggak bisa pun saya ada istilahnya berjamaah, artinya dibayar, semua saya kerjakan. Jadi sebisa mungkin saya berjalan di dalam Tuhan pada saat itu. Nah, tahun 2014, Desember 2014, saya menikah dengan pria yang sekarang jadi suami saya. Beliau beragama Kristen. Kami menikah beda agama di Singapura karena negara Singapura menerima pernikahan beda agama. Nah, kecuali itu juga ada juga di Australia, tetapi kami pilih di Singapura karena lebih dekat. Tentunya juga biayanya juga lebih murah daripada harus ke Australia. Akhir kata kami menikahlah di Singapura dengan pendeta pada saat itu dipilih oleh ROM itu adalah ROM itu Registered of Marriage. Nah, di Singapura. Jadi dia yang menentukan pendetanya pada saat itu yang memberkati pernikahan kami. Nah, setelah menikah semuanya berjalan dengan baik. Kami melakukan registrasi juga di Indonesia sehingga sertifikat pernikahan kami diterima di sana. Semuanya berjalan dengan baik. Walaupun pada saat itu keluarga dari pihak suami menyarankan alangkah baiknya kalau kamu bisa ikut suamimu, alangkah indahnya katanya kalau kalian tuh bisa pergi ke gereja bareng, katanya gitu. Tapi pada saat itu saya ikut ke gereja, saya pergi ke gereja. Saya bilang sama kedua orang tua saya ikut menemani suami ke gereja. Tapi hati saya masih mentah, saya belum bisa merasakan hikmatnya bergereja pada saat itu. Nyanyi-nyanyian yang tidak pernah saya dengar sebelumnya, setahu saya kan hanya lagu-lagu qasidah, alunan-alunan mengaji, itulah yang saya dengar, yang saya tahu selama ini. Tapi saya ikut saja dengan dia, sekedar just to know aja, hanya sekedar tahu aja gitu. Sampai pada saat itu ibu dan bapak saya juga tidak setuju. Bapak saya sih nggak masalah. Saya tanyain bagaimana kalau saya ikut suami,
karena desakan dari keluarga suami juga gitu. Para sesepuh-sesepuh menghimbau supaya saya bisa dalam satu rumah tangga ada satu nakoda begitu. Saya bilang, saya minta izin ke bapak saya, si Kai bilang, kalau Kai sih mah nggak ada masalah, silahkan aja katanya. Tetapi kepada ibu saya, karena ibu saya orang Sunda, jadi agak Sunda kan keras dia, di muslimnya agak kuat gitu. Ibu saya bilang, kamu boleh ke gereja, tapi ingat satu, jangan ikut ya, kata ibu saya gitu. Terus saya bilang, iya Bu, untuk menyenangkan hati ibu, saya bilang, iya Bu gitu. Tetapi saya punya kebiasaan, pada saat itu saya punya kebiasaan, setiap pulang dari gereja, saya duduk di tempat tidur ibu saya, karena ibu saya sudah pakai kursi roda toh, saya duduk di tempat tidurnya, saya cerita masalah apapun yang Pak Pendeta sampaikan dalam khotbahnya, saya ceritakan dari A to Z, pokoknya dengan piawai saya sampaikan kembali kepada ibu saya. Ibu saya senang dengerin, saya awalnya mungkin ibu saya kurang interest ya dengan cerita saya, tapi lama-kelamaan ibu saya mau mendengarkan. Walaupun setelah itu dia baru saja nyetel di TV Mamah Dede berkhotbah. Itu sudah selesai, saya pulang dari gereja karena gereja kami pagi yang bahasa Indonesia, kami bergereja di HKBP, tapi kami ambil yang bahasa Indonesianya pagi, jam 8:30 itu udah sampai rumah, gitu. Nah, suatu hari memang saya sering seperti itu setiap minggu. Nah, suatu hari memang ibu saya, suatu hari pulang dari gereja, kenapa saya kebelet pada saat itu. Jadi saya langsung naik ke atas ke kamar, terus setelah maaf, buang hajat, saya nggak ke bawah, jadi nggak ke kamar ibu saya duduk aja di atas di kamar saya. Sampainya ibu saya manggil, ibu saya, coba Iin ke sini, katanya, kenapa dipanggil, ada apa ya gitu. Begitu di kamar, saya cerita sama, ya bukan saya cerita, saya duduk, ada apa Bu? Terus ibu saya bilang begini, cobain apa tadi, Pak Pendeta ngomong apa tadi di khotbahnya. Aduh, langsung luluh hati saya. Terima kasih Tuhan, ini awal yang baik. Saya pikir ibu saya ini sudah mengizinkan saya untuk boleh ikut ke suami saya, ikut dengan suami saya menjadi Kristen. Nah, sampai tanggal Juli, tanggal 27 Juli 2015 itu saya diadati. Artinya saya diberi marga oleh keluarga suami dan saya dibaptis. Dibaptis pada saat itu. Nah, setelah dibaptis, tapi hati saya ini masih belum sepenuhnya ke Kristus. Saya masih mau ambil wudhu pada saat saya dengar azan gitu. Saya mau ngambil mukena saya untuk pakai mukena untuk sholat gitu. Terus di depan suami tentunya saya menyimpan itu semua. Tapi kalau suami nggak ada, saya lakukan itu lagi gitu. Tapi pada akhirnya saya mulai pelan-pelan meninggalkan. Nah, pada saat itu memang belum sepenuhnya hati ini kepada Kristus. Jadi kalau saya bicara dengan suami saya bilang, Tuhan Yesus, itu hati saya udah ngenyek hati saya. Nabi Isa kok dipanggil Tuhan gitu. Hati itu selalu begitu. Nabi Isa kok dipanggil Tuhan gitu. Karena kan saya dari kecil ajarannya seperti itu. Jadi belum mengenal sosok Yesus siapa sebenarnya. Walaupun saya mengaji, setiap tahun saya hatam Al-Quran sejak gadis. Kalau sudah bulan puasa itu saya kebut Al-Quran tuh biar hatam sehari sebelum Lebaran. Karena membaca Al-Quran dalam Islam itu berpahala.
Jadi saya kejar itu yang namanya pahala, termasuk sholat, puasa, sholat sunat, apa saja itu berpahala itu yang saya kejar, begitu Pak Pendeta. Nah, Iya, Bu. Silakan Bu dilanjutkan. Saya selalu mengenyek kalau suami saya mengatakan Tuhan Yesus. Dalam hati saya nih, selalu saya menentang itu. Saya nggak terima banget dibilang Tuhan, sementara Tuhan tuh bagi saya adalah Tuhan Esa yang satu, begitu aja. Nah, suatu hari, jadi maaf Pak Pendeta, 6 bulan setelah saya dibaptis, hati saya belum kepada Kristus. Walaupun jiwa dan diri saya ini sudah dibaptis oleh pendeta pada saat saya dibaptis. Nah, suatu hari malam saya bermimpi karena saya selalu mengeluhkan kepada Tuhan, Tuhan, saya ini berada di mana? Keputusan apa yang harus saya ambil? Saya sudah dibaptis Tuhan, kalau ini dikatakan pengkhianatan kepadamu, maafkan saya. Tapi tolonglah saya. Kaki kanan saya sudah dibaptis. Kaki kiri saya ini masih ingin melakukan apa kebiasaan saya dari lahir sejak sampai dengan saat itu. Kemudian itu yang selalu saya gumulkan setiap hari, setiap malam, selalu saya minta pada Tuhan, harus kemana saya ini, tolong Tuhan. Suatu hari saya bermimpi. Dalam mimpi itu, di ruangan yang gelap, saya berdua dengan seseorang yang saya melihat wajahnya. Walaupun remang-remang saya melihat wajahnya. Ini kan wajah seperti yang saya lihat di gereja. Ini kan wajah yang sering saya lihat juga di internet kalau saya melihat siapa sosok Yesus. Semua orang juga pasti tahu ya bagaimana rupanya. Kemudian saya lihat terus, luar biasa orang ini, tapi dia diem aja. Dia cuma diem dalam itu. Kemudian pintu di belakang saya, pintu gerbang di sebelah kanan saya terbuka, bung, lebar. Cahaya masuk, cus, terang, menyinari wajahnya. Jadi semakin jelas saya melihat wajahnya. Oh iya ya, itu Yesus ya, yang selama ini saya ragu-ragukan dia. Yang selama ini dipuji-puji sama suami saya, Tuhan Yesus, ini dia. Dia ada di depan saya. Terus masuk orang dari pintu gerbang di sebelah kanan saya, masuk. Orang berbaris dengan baju putih. Saya lihat semua duduk di depan dia, sujud, menyembah, berdoa, ada yang pegang jubahnya, berdiri lagi, pergi ke sana, ke arah kanan, muter, keluar pintu sebelah sana. Pintu sebelah sana juga terbuka, bercahaya, keluar, satu-satu, begitu terus masuk. Dan saya lihatin orang ini, satu pun nggak saya kenal nih orang ini. Tapi kenapa dia begitu ya? Nah, terus eling saya mikir Pak Pendeta, ini mungkin dikatakan Yesus. Ini dia begitu disembah sama orang, dipuja orang di sini. Akhirnya saya mengangkat tangan saya pegang itu jubahnya Yesus yang ada di depan saya. Saya mikir, orang lain harus jalan untuk menuju ke dia, sementara saya sudah duduk di sebelahnya dia. Akhirnya saya angkat tangan saya pegang jubahnya, saya terbangun seketika itu juga. Dan saya bangun, saya kaget. Ternyata malam saya lihat jam 1:30 malam. Saya bangunin suami saya. Suami saya bilang, malah saya diledekin lagi. Kata suami saya, gila kamu, katanya. Saya lahir Kristen aja belum pernah saya mimpi Yesus. Dia berharap aja mau mimpiin bapaknya yang sudah meninggal, itu belum pernah, apalagi mimpiin Yesus. Jadi saya bilang, benar saya mimpi, saya lihat Yesus. Saya pegang jubahnya, saya bilang gitu. Saya tersungkur di situ, tapi saya terbangun. Terus suami saya malah tidur lagi, ngorok.
Akhirnya saya mikir terus mimpi saya itu. Sampai saya gemeteran. Apa artinya Tuhan ini begini? Apa maksudnya? Lama sekali saya memikirkan itu. Sampai subuh. Akhirnya saya mendapat jawabannya. Setelah itu, kok mulut saya piawai untuk mengatakan, enteng banget sama Tuhan Yesus. Tuhan, maafkan saya Tuhan. Haleluya. Mungkin kau mau menunjukkan kepada saya, inilah aku. Kau sudah saya selamatkan, inilah aku. Kau lihat begitu banyak manusia menyembahku. Kenapa kamu yang sudah saya selamatkan masih ragu? Itu yang mau disampaikan. Itu yang saya ambil. Saya menangis, Pak Pendeta. Saya memohon ampun. Kalau selama ini saya ngenyek Tuhan Yesus. Benar. Sejak itu saya mengaku salah. Saya setiap berdoa, saya selalu memaafkan saya Tuhan. Mungkin dosa terbesar saya adalah saya tidak mengakuimu. Namun setelah itu, Pak Pendeta, saya mengakui Tuhan Yesus. Saya belajar Alkitab yang ditaruh suami saya di meja, saya baca. Saya baca semampu saya, walaupun saya nggak mudeng pada saat itu, saya baca aja. Terus, saya melihat pada saat itu, semua pintu terbuka, meruncing ke arah Tuhan Yesus. Ada berita ada pemberitahuan di gereja kalau dibuka sekolah Alkitab perempuan yang pertama oleh HKBP Jakarta, Distrik Jakarta. Saya langsung bilang sama suami saya di sebelah, saya mau sekolah ini, saya bilang begitu. Dan itu saya senang sekali. Suami saya walaupun nggak tahu pergumulan saya, kenapa beliau langsung mengizinkan? Silahkan, katanya begitu. Padahal sebelum-sebelumnya, kalau saya mau bergerak aja ke arah sana, suami saya selalu bilang, kamu harus ikhlas dulu ya, katanya gitu. Hatimu harus ikhlas dulu kepada Kristus sama Tuhan Yesus, katanya gitu. Jangan kau main-main. Sekali kau ikut saya ke gereja, kau nggak boleh main-main, terus kau belang kambingan, nggak mau ke gereja lagi. Tapi saya tunjukkan kepada dia, Pak Pendeta, saya terus yang disiplin sampai dengan sekarang. Ayo ke gereja, ayo ke gereja. Kalaupun dia tidur di gereja, saya senggol. Jangan tidur, dengerin. Gitu. Biasa kan kalau kepagian itu ngantuk di gereja. Tapi kalau saya enggak, dengerin. Malah saya yang bawa. Nah, saya sampai di mana tadi ya? Saya sudah semuanya sudah saya lakukan. Oh, akhirnya saya ikut sekolah Alkitab perempuan yang pertama kali. Terus saya malah minta izin kan, harus dapat tanda tangan oleh pendeta resort, harus dibawa ke sekolahan. Saya pada saat itu pendeta saya Sianturi, Pak Sianturi, Haposan Sianturi. Saya minta izin sama Pak Pendeta, saya mohon ini, tolong diizinkan saya minta tanda tangan Pak Pendeta. Pak Pendeta bilang begini kepada saya, Bu, katanya, di sana itu sekolah Alkitab ini, bahasa pengantarnya bahasa Batak loh Bu, Ibu kan nggak ngerti. Wah, saya kayak digempor, tapi saya tenang-tenang aja. Apa-apa Pak, saya maju aja, dia bilang begitu. Ternyata Pak Pendeta, dalam perjalanannya saya bersekolah di sekolah Alkitab itu luar biasa. Itu yang membawa saya mengerti, memahami Alkitab dengan baik. Dosen-dosennya mengajarkannya dengan baik. Memang bahasa yang disampaikan bahasa Batak dan bahasa Indonesia, tapi lebih banyak bahasa Indonesia. Dan mereka semua menghargai saya yang tidak mengerti bahasa Batak. Walaupun saya kadang-kadang jadi lelucon di kelas, tidak masalah. Yang penting saya mau cari itu makna ilmu mengenai Tuhan Yesus. Sampai sekarang, dan di tahun pertama saya sekolah di sana, puji Tuhan saya mendapat peringkat terbaik pada saat itu juga berkat Pendeta Kotler pada saat itu yang memperkenalkan saya sehingga saya dapat bersaksi, dipanggil oleh Pak Preses, Pak Pendeta Midian
Sirait, saya dipanggil ke depan dan saya cerita dengan piawai semua kesaksian saya. Saya berasal dari Muslim, saya beralih, saya murtad dari Muslim, saya masuk Kristen, itu karena saya ditegur oleh Tuhan Yesus, saya mimpi ketemu beliau, 180 derajat saya berubah, dan saya tunjukkan kalau dulu saya adalah Muslim yang taat, sekarang pun saya adalah Kristiani yang taat. Haleluya. Sampai dengan sekarang. Tahun 2000, saya sekolah kitab sampai 2019, saya tamat dari sana 3 tahun, dan kemudian saya lanjutkan lagi sekolah. Saya juga minta izin dengan suami, dan suami saya senang sekali. Saya ambil lagi sekolah teologi di STT Periago saat ini. Tahun depan diharapkan sudah selesai. Saya bersyukur sekali, pendeta, semua meruncing ke arah Tuhan. Boleh orang mengatakan apa saja mengenai saya, karena saya murtad. Tapi semua saya jalani, dan tidak satu pun ada yang terjadi pada diri saya, karena saya yakin saya berjalan di jalan Tuhan. Saya hidup bersama Tuhan, maka saya dilindungi oleh Tuhan. Teman-temanku, melalui video ini kita melihat bahwa Ibu Haja ini menikah dengan pria Kristen. Dan dia pun menghargai suaminya dengan ikut ke gereja, bahkan kemudian dibaptiskan, tetapi dia merasa bahwa hatinya belum sepenuhnya percaya dan ikut Tuhan Yesus. Di dalam kondisi ataupun situasi tersebut, Ibu Haja ini hatinya mencari siapa sebenarnya Tuhan yang benar. Jiwanya bergumul untuk memahami siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Teman-temanku, firman Tuhan ini berkata, jika masih ada kesempatan, jika masih ada nafas hidup, jika kita masih bergerak, berarti masih bisa mencari tahu dan berdoa kepada Tuhan agar Dia menyatakan dirinya, dan agar setiap orang yang rindu mengenalnya, rindu untuk bisa mengenal secara pribadi, bisa bertemu dengan Tuhan, karena hal itu adalah janji Tuhan. Agar setiap orang yang rindu dan ingin mengenalnya, agar dapat berseru kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Demikian Ibu Haja ini juga, meskipun dia telah dibaptis, jiwanya terus mencari tahu akan Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan menyatakan diri melalui mimpi kepada dirinya. Karena itu teman-temanku, jika engkau ingin mengenal Tuhan secara pribadi, ingatlah bahwa Tuhan mau dan berkenan ditemui. Bahkan selagi masih hidup dan ada kesempatan, jangan sia-siakan hidupmu dan jangan sia-siakan waktumu. Panggil dan berserulah kepada Tuhan Yesus, dan Dia pasti akan menyatakan diri kepadamu dan akan menyatakan kasih karunia-Nya kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati.